Bima atau biasa disebut juga suku Donggojo merupakan etnis yang mendiami Kabupaten Bima dan Kota Bima. Suku ini dikabarkan telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Etimologi. Ada beberapa versi yang mengatakan tentang asal mula kata Bima menjadi suku tersebut, yaitu 1. Ada pendapat yang mengatakan Bima berasal dari kata Bismillahirrohmanirrohim. Hal ini karena mayoritas suku Bima beragama Islam. 2. Menurut sebuah legenda, kata Bima berasal dari nama raja pertama suku tersebut, yakni Sang Bima. Nama Bima sebenarnya merupakan sebutan dalam bahasa Indonesia, sedangkan masyarakat Bima sendiri menyebut dengan kata Mbojo. Dalam suku Bima sendiri terdapat dua suku, yakni suku Donggo dan suku Mbojo. Suku Donggo dianggap sebagai orang pertama yang telah mendiami wilayah Bima. Sejarah Bima. Menurut legenda yang tertulis dalam Kibatbo, suku Bima mempunyai 7 pemimpin di setiap daerah yang disebut Encuhi. Pada masa pemberontakan di Majapahit, salah satu dari Pandawa V, Bima, melarikan diri ke Bima melalui jalur selatan agar tidak ketahuan oleh para pemberontak lalu berlabuh di Pulau Satonda. Setelah berlabuh, Bima menetap dan menikah dengan salah seorang putri di wilayah tersebut, hingga memiliki anak. Bima adalah seseorang yang memiliki karakter kasar dan keras tapi teguh dalam pendirian serta tidak mudah mencurigai orang lain. Karena itulah, para Encuhi mengangkat Bima menjadi raja pertama wilayah tersebut yang kemudian menjadi daerah yang bernama Bima. Sang Bima dianggap sebagai Raja Bima pertama. Tetapi Bima meminta kepada para Encuhi agar anaknya lah yang diangkat sebagai raja. Karena dia akan kembali lagi ke Jawa, Bima menyuruh kedua anaknya untuk memerintah kerajaan Bima. Karena Bima berasal dari Jawa, sehingga sebagian bahasa Jawa kuno kadang-kadang masih digunakan sebagai bahasa halus di Bima. Sistem kepercayaan. Mayoritas suku Bima menganut agama Islam dan sebagian kecil menganut agama Kristen dan Hindu. Namun, ada satu kepercayaan yang masih dianut oleh suku Bima yang disebut dengan Parenobungi. Parenobungi merupakan kepercayaan asli orang Bima yang menganut kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dunia roh yang ditakuti adalah Batara Gangga sebagai dewa yang memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai penguasa. Selain itu juga ada Batara Guru, Bidadari Sakti dan Jeneng, roh Bake dan roh Jing yang tinggal di pohon atau gunung yang sangat besar dan dipercaya berkuasa untuk mendatangkan penyakit, bencana, dan lainnya. Juga terdapat sebatang pohon besar di Kalate yang dianggap sakti, Murmas tempat para dewa Gunung Rinjani, tempat tinggal para Batara dan Dewi-Dewi. Pakaian adat. Dalam masyarakat Bima, bagi kaum perempuan memiliki pakaian khas semacam sarung sebagai bawahan. Ada juga yang menggunakan 2 buah sarung, yang disebut rimpu. Rimpu adalah pakaian adat perempuan Bima yang digunakan untuk menutup aurat bagian atas dengan sarung sehingga hanya kelihatan mata atau wajahnya saja. Rimpu yang hanya kelihatan mata disebut rimpu empida. Rumah adat. Rumah adat suku Bima bernama Umalengge. Rumah tersebut memiliki struktur terbuat dari kayu. Keseluruhan elemennya saling kait-mengkait sehingga menjadi kesatuan dan berdiri di atas tiang-tiang. Tiang menumpu pada pondasi yang berupa sebuah batu alam sebagai tumpuan tiang. Bangunan ini dirancang sangat kokoh agar tahan gempa dan angin. Kesenian. Suku Bima memiliki tarian khas seperti 1. Tari Bujaka Danda. 2. Tari Perang. 3. Tarian Kalero. Tarian Kalero yang berasal dari daerah Donggo Lama yang merupakan tarian dan nyanyian yang berisi ratapan, pujian, pengharapan dan penghormatan terhadap arwah. Kesenian lain masyarakat Bima adalah perlombaan balap kuda. Bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bima atau Unggahim Bojo yang termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia. Bahasa tersebut terdiri dari berbagai dialek, yaitu dialek Bima, Bima Dongo dan Sangiang. Dalam dialek bahasanya, mereka sering menggunakan huruf hidup dalam akhiran katanya. Jarang menggunakan huruf hidup, misalnya kata jangang diucapkan menjadi janga. Mata pencaharian. Mata pencaharian utama adalah bertani dan sempat menjadi segitiga emas pertanian bersama Makassar dan Ternate pada zaman Kesultanan. Oleh karena itu, hubungan Bima dan Makassar sangatlah dekat karena pada zaman Kesultanan, kedua kerajaan ini saling menikahkan putra dan putri kerajaannya masing. Selain bertani,
Masyarakat Bima juga berladang, berburu dan berternak kuda yang berukuran kecil tapi kuat. Sejak abad ke-14 kuda Bima telah diekspor ke Pulau Jawa. Tahun 1920 daerah Bima telah menjadi tempat pengembangbiakan kuda yang penting. Para wanita suku Bima membuat kerajinan anyaman dari rotan dan daun lontar, juga kain tenunan, tembe nggoli, yang terkenal. Rumah adat Bojo. Setelah tadi kita dengerin asal-usul suku Bojo, yuk sekarang kita simak cuplikan video rumah adat Bojo. Oke, ini dia. Kelihatannya Uma Lengge. Keren. Mari kita explore. Rumah adat Bojo atau disebut Uma Lengge merupakan bangunan tradisional khas suku Bojo yang berada di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam bahasa Bojo, Uma berarti rumah dan Lengge berarti bentuk tinggi dan mengerucut. Biasanya, bangunan Uma Lengge menggunakan 4 tiang dengan fondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Bojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Makanan khas suku Bojo. Yang pertama ada uta sepi tumis. Terbuat dari udang kecil dicampur dengan bumbu tomat dan asam yang memberikan cita rasa segar dalam hidangan ini. Kedua ada uta palumara londe. Makanan ini terbuat dari ikan bandeng yang dibumbui dengan bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemangi. Yang ketiga ada bingka dolu. Memiliki tekstur yang kenyal, terbuat dari terigu, gula, santan, garam, telur, dan pandan. Dan banyak dijual di pasar tradisional. Yang keempat ada uta majupuru atau ikan rusa bakar. Makanan ini merupakan dendeng yang terbuat dari daging rusa asli Bima dan diberi bumbu rempah khas Bima. Yang kelima ada sambal totafoo yang terbuat dari mangga muda dan memiliki cita rasa yang segar. Tari rimpu merupakan tarian khas masyarakat Bima dengan menggunakan rimpu, seperti yang sudah dijelaskan di awal tentang apa itu rimpu. Berikut adalah video cuplikan tarian rimpu. Tari Lenggo. Tari Lenggo atau disebut Mpa Lenggo merupakan tarian peninggalan kerajaan Bima yang sempat berkuasa di NTB. Tari Lenggo ini sering ditarikan di lingkungan kerajaan Bima atau kantor pemerintahan pada saat kedatangan tamu resmi. Dan biasanya, tari Lenggo ditarikan oleh 4 orang perempuan dan 4 orang laki-laki yang dimana para penari akan mengenakan pakaian adat tradisional kota Bima, yaitu baju bodo. Iringan musik dari tari Lenggo ini berupa serunai atau seruling, gong, dan katonggak atau gendang yang terbuat dari kulit. Berikut adalah cuplikan video tari Lenggo. Tradisi Baju Rasa. Dalam bahasa Bima, baju berarti menumbuk padi dan rasa berarti kampung, yang berarti kegiatan baju rasa adalah prosesi menumbuk padi secara massal yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya kaum perempuan Bojo pada masa lalu. Tradisi ini diperkirakan sudah ada sejak masyarakat Bima Dompo mengenal cara bercocok tanam dengan sistem pertanian menetap, yaitu tepatnya pada era Ncuhi, di mana pada masa ini sudah ada sistem paguyuban masyarakat yang dipimpin para Ncuhi. Pada masa lalu, tradisi ini dilakukan usai panen padi atau menjelang hajatan di masyarakat kampung, seperti pernikahan, khitanan, khatam Al-Quran, dan lain-lain. Dilandasi semangat kebersamaan dan gotong royong, baju rasa dilakukan pada suatu tempat yang telah ditentukan dengan cara kaum ibu membawa padi dari lumbung masing-masing beserta alu. Dalam bahasa Bima dikenal dengan aru. Sedangkan beberapa lesung sudah dipersiapkan oleh kaum laki-laki di tempat yang menjadi arena baju rasa. Tradisi adu kepala. Adu kepala atau mpa tumbu atau biasanya disebut tumpu adalah tradisi mengadu kepala dua pria dewasa. Kepala ini diadu layaknya adu kepala domba. Ritual adu kepala ini merupakan ritual asli masyarakat Bima di Desa Maria.
Biasanya digelar di halaman mumbung khas masyarakat Bima. Untuk pelaksanaannya akan dipilih 2 orang yang saling membenturkan kepala secara bergantian atau yang disebut Sabua Douma Te Sabua Doumantumbu, yang berarti satu dalam posisi bertahan dan satunya lagi dengan posisi menyerang, dan dengan diiringi tabuhan gendang dan silu atau alat musik dari daun lontar.